Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Hardiansah, NIM G0002207179. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul Strategi Dakwah Islam Efektif di Era Digital. Yang pertama, apa sih strategi dakwah Islam digital itu seperti apa? Untuk dakwah Islam di era digital sekarang adalah ladang baru dakwah dalam Islam. Yang pertama, akses tanpa batas. Internet dan media sosial membuka pintu dakwah ke seluruh dunia, mengatasi pembatasan geografis. Yang kedua, tantangan informasi. Melimpahnya informasi yang tidak terverifikasi atau beresiko yang menyebarkan hoaks dan radikalisme. Yang kedua ada tantangan utama dakwah digital. Yang tantangan utama dakwah digital adalah informasi menyesatkan. Yang pertama, beragam informasi yang seringkali dapat tanpa terverifikasi berpotensi menyesatkan umat. Itu yang pertama. Yang kedua ada etika online, menjaga akhlak dan etika sesuai ajaran Islam dalam setiap interaksi digital. Yang ketiga, konten negatif. Persaingan ketat dengan konten negatif dan budaya konsumtif digital, terutama ini budaya-budaya barat ya teman-teman. Yang ketiga ada peluang besar dakwah di dunia maya. Yang pertama ada platform kreatif, YouTube, Instagram, TikTok dan sebagainya, sarana dakwah yang luas jangkauannya. Yang kedua, format menarik, ada video pendek, podcast, dan webinar, menarik perhatian para minat anak muda ya, terutama Gen Z. Yang ketiga ada akses ilmu agama, memungkinkan akses pembelajaran agama kapan saja dan di mana saja. Yang keempat ada strategi dakwah digital yang efektif. Yang pertama ada adaptasi, strategi inovatif dan inovatif. Yang kedua ada inklusif. Yang ketiga ada digital dan konversional. Peran media sosial dalam dakwah moderat. Yang pertama adalah alat komunikasi. Media sosial membentuk nilai Islam moderat. Yang kedua ada influencer muslim. Kan banyak kita temui di TikTok contohnya, banyak influencer muslim yang menyebarkan pesan toleransi dan kedamaian. Yang ketiga ada konten etis, penting untuk mencegah radikalisme. Untuk studi kasus, ada keberhasilan dakwah digital. Contohnya ulama dan tokoh, konten viral, webinar, dan live streamer. Untuk ulama dan tokoh itu memanfaatkan YouTube dan Instagram untuk dakwah interaktif. Untuk konten viral itu berhasil mendampak positif pada generasi milenial dan Gen Z terutama. Yang ketiga ada webinar dan live stream. Ini menjadi media diskusi dan pembelajaran agama. Ada tips praktik membuat konten dakwah digital. Yang pertama ada bahasa dan visual, menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami, visualnya menarik. Yang kedua ada konsisten dan rutin, sampaikan pesan secara teratur, secara mudah dipahami dan menggunakan logat-logat yang banyak disukai oleh Gen Z dan milenial. Yang ketiga adalah melibatkan audiens, interaksi dua arah atau komentar atau tanya jawab ya, any question. Terus yang keempat, kualitas dan keaslian. Jaga sumber informasi yang kredibel dan maksudnya itu kontennya itu bukan hoax ataupun fiktif. Untuk menjaga etika dan akhlak dalam dakwah digital, ada menghindari ujaran kebencian, fitnah, dan provokasi online. Ada juga banyak ya, contohnya ujaran-ujaran kebencian di dalam sosial media. Contohnya banyak sekali kita temukan di TikTok. Ada edukasi umat agar kritis, efektif, dan menerima informasi.
Untuk kesimpulannya pada presentasi hari ini adalah dakwah digital sebagai amanah bersama. Era digital, peluang emas menyebarkan Islam rahmatan lil alamin, strategi kreatif, etis, dan inklusif yang diperlukan agar pesan dakwah sampai dan berdampak. Yang ketiga, mari menjadi agen perubahan positif di dunia maya untuk umat dan bangsa. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.